Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas token Luna Classic. Wow, kira-kira ada good news apa nih dari Luna Classic? Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana kondisi market per hari ini udah hijau royo-royo ya. Bitcoin pun sekarang harganya udah di kepala 19.000 lagi dan dia naik 1,90%. Dan di sini pastinya beberapa altcoin pun wow, ini hijau-hijau lah ya rata-rata gitu. Hanya beberapa koin aja yang mengalami penurunan. Nah, di sini kalian bisa melihat yang paling signifikan itu kenaikannya adalah Luna Classic. Bahkan sekarang pun lagi rame banget ya membahas Luna Classic. Oke, jadi kita cek dulu dari chartnya seperti apa. Nah, untuk dari cat Luna Klasik nih ya, di mana lebih dari seminggu lah ya sampai dengan sekarang ini dia nanjak terus gitu, nggak turun-turun. Padahal di bawah itu banyak sekali orang-orang yang menunggu harga Luna Klasik anjlok gitu ya, ataupun koreksi lah, buat orang-orang bisa tambah muatan gitu. Tapi ini ternyata nggak turun-turun. Bahkan ada juga beberapa orang yang mungkin take profit gitu ya, yang mengira bahwa Luna Klasik ini bakalan turun dulu gitu, di saat harga turun baru sell kembali gitu ya, demi mengakumulasi kepemilikan Luna Klasik dengan cara scalping. Namun ternyata ini dengan metode scalping tidak jitu gitu ya atau tidak akurat lah. Karena ini enggak turun-turun gitu untuk Luna Classic, tapi yo enggak masalah ya. Kita bersyukur aja karena Luna Classic semakin tinggi ya semakin bagus ya. Oke, di sini ada juga yang bertanya, "Bang, kira-kira serok sekarang Luna Classic bagaimana?" Nah, gua sarankan buat kalian yang ingin serok tunggu koreksi. Di harga saat ini gua tidak menyarankan ya buat kalian untuk serok. Tapi selebihnya kalian dior masing-masing. Untuk kalian jika percaya dengan Luna Classic bisa mencapai harga sesuai target kalian yaitu terserah kalian gitu ya. Di sini gue tidak menyarankan, tidak juga merekomendasikan buat kalian untuk serok Luna Classic. Karena ini harganya udah tinggi banget. Jadi buat selamat lah buat teman-teman yang sudah serok di harga Rp3, Rp2 atau mungkin di bawah Rp1 gitu yang masih menahan Luna Classic sampai dengan sekarang. Wah, ini udah cuan banget gitu ya. Ini udah cuan maksimal lah buat orang-orang yang serok di bawah Rp1. Oke, jadi langsung saja nih ya. Di sini ada dua artikel ataupun ada dua berita lah mengenai token Luna Classic dari awal mula kejadian kehancurannya sampai dengan sekarang nih yang telah dipegang oleh komunitas ataupun telah diserahkan dari dukungan oleh komunitas ya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada sebuah berita ya, dan ini berita pertama yang bakalan gua bahas gitu mengenai historis dari koin Terra Luna yang sekarang rebranding menjadi Luna Classic. Terra Rebel, bisakah mereka menghidupkan kembali Terra setelah kecelakaan? Nah, jadi di sini adalah mungkin bisa dibilang sejarah lah ya, karena ini masa lalu koin Terra Luna Classic gitu ya, yang dulu masih koin Terra Luna sebelum rebranding menjadi Luna Classic. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas. Terra jatuh dari langit, sebuah pesawat ruang angkasa dengan kapasitas lebih dari 40 miliar. Jatuh ke tanah ketika penumpang berusaha melarikan diri sebelum terlambat. Segera, itu mencapai titik terendah, membuat penumpang dan pengamat tercengang melihat bagaimana sesuatu yang begitu kuat bisa jatuh begitu cepat. Nah, inilah gitu ya namanya kripto, kita nggak bisa menebak, kita juga nggak bisa mengetahui ke depannya akan seperti apa. Contohnya ya ini dari koin Terra Luna gitu ya sebelum rebranding menjadi Luna Classic. Oke, jadi di sini Terra Luna itu jatuh dari langit kata ya. Ya, dan di sini pun dianalogikan koin Terra Luna ini ya bisa dibilang disamakan dengan pesawat lah atau diibaratkan seperti pesawat ya. Pesawat ruang angkasa dengan kapasitas lebih dari 40 miliar dan itu jatuh ke tanah ya. Dan di sisi lain, sebelum pesawat itu mendarat sampai tanah gitu ya, banyak sekali orang-orang yang mungkin menyelamatkan aset mereka masing-masing gitu ya. Ada yang cut loss, ada juga mungkin udah cuan dikit gitu take profit karena ini luar biasa banget gitu ya kejatuhannya. Ya intinya para penumpang ataupun para investor banyak juga yang melarikan diri sebelum terlambat gitu ya. Dan di sini juga penumpang dan pengamat sampai tercengang gitu ya melihat sesuatu yang begitu kuat tetapi itu bisa jatuh begitu cepat gitu ya. Jadi memang koin Terra Luna ini ya dulunya wah ini luar biasa banget gitu. Bulan Mei itu hanya dalam beberapa bulan saja hancurnya sampai ke dasar tanah gitu, nyungsep gitu ya. Ini nggak habis pikir sih memang dari harga ratusan dolar gitu kan sampai ke di bawah Rp1 lo bayangin gitu. Wah, dan sekarang adalah Luna Classic ini dijadikan sebuah lembaran baru. Di antara Abu Tera, sebuah komunitas dibiarkan tertutup pecahan peluru ketika Kapten Dukwon dan timnya melarikan diri dari tempat kejadian untuk membangun kapal lain menggunakan potongan-potongan logam dan koin yang tidak stabil. Komunitas ini mencoba untuk menempa semacam awal yang baru.
Nah, jadi di sini di antara Abu Tera ya. Jadi Abu Tera ini ya koin Terra Luna yang sekarang menjadi Luna klasik. Jadi sebuah komunitas ini dibiarkan begitu saja gitu ya, tertutup debu atau pecahan peluru ketika Kapten Dukwon melarikan diri dengan timnya. Bahkan di sini Kapten Dukwon membangun kapal lain yaitu Luna P2 ya. Jadi make sense lah atau sinkron lah ya. Dan di sini kalian bisa melihat ya, kata-katanya adalah menggunakan potongan-potongan logam dan koin yang tidak stabil. Jadi ya kurang lebih Dukwon membangun kapal baru ataupun koin baru modalnya ya dari koin Terra Luna ini yang sekarang menjadi Luna klasik gitu. Itulah yang dikatakan oleh para komunitas gitu terhadap Kapten Dukwon. Wow, ini Kapten Dukwon ya namanya. Dan di sini juga komunitas mencoba untuk menempa semacam awal yang baru. Nah, jadi ya mungkin sempat kecewa lah ya beberapa komunitas gitu dengan perilaku Dukwon gitu ya, membiarkan koin Terra Luna ini hancur begitu saja, bahkan di rebranding menjadi Luna klasik, tetapi dia membuat koin baru gitu ya, yaitu Luna P2. Ya, cuman ini nasi udah menjadi bubur ya, intinya di sini komunitas tetap kuat, tetap percaya bahwa dia bisa membangkitkan kembali koin Luna klasik. Pada awalnya masyarakat terpecah, individu mengajukan proposal untuk memperbaiki kapal, untuk membuatnya kembali terbang, tetapi tidak ada yang bisa setuju. Itu sampai seorang anggota komunitas bernama Pegas menangkap dengan proposal 3568. Nah, jadi di sini awal mula koin Terra Luna ini bisa bangkit gitu ya. Jadi masyarakat memang terpecah belah ya, ataupun ada salah seorang individu telah mengajukan proposal untuk memperbaiki kapal. Nah, jadi salah satu individu ini yang bernama Vegas ya, dia adalah salah satu dari komunitas Terra Luna klasik ya. Dia ambil tindakan gitu, ambil langkah ya demi memperbaiki kapal ya dengan cara ya dia mengajukan proposal 3568 gitu ya untuk bisa membangkitkan kembali dari koin Luna klasik. Tetapi ini tidak ada yang bisa setuju katanya. Jadi awalnya memang seperti itu ketika ada salah seorang yang mempunyai ide gitu ya. Tetapi itu belum dilakukan ya orang juga pesimis terlebih dahulu. Namun sekarang ini gua bisa bilang udah berhasil lah ya untuk Pegas melakukan sesuatu demi koin Terra Luna klasik gitu. Inilah kurang lebih awal mula dari koin Luna klasik bisa kembali bangkit atau dari sebuah pengajuan proposal 3568-nya ya. Nah, mungkin inilah ya historis dari koin Terra Luna dan sekarang kita masuk ke berita selanjutnya nih karena memang katanya ada new roadmap atau roadmap baru dari Luna klasik kedepannya akan seperti apa. Oke, jadi langsung saja nih kita geser ke berita selanjutnya. Oke, sekarang ada berita kedua, jalan menuju pemulihan untuk Luna klasik. Nah, jadi sekarang ini lembaran baru lah ya untuk koin Luna klasik karena memang dari Kapten Dukwon itu diserahkan terhadap komunitas atau handover lah ya dari Dukwon terhadap komunitas. Pada tanggal 26 Agustus pukul 18.35 IST, blockchain Luna klasik yang menjalankan P22 membuat dan menerima blok 9.910.990 pada saat ini. Tata kelola dipulihkan karena warga ekosistem klasik dapat mendelegasikan, mempertaruhkan, dan kemudian memilih masa depan rantai. Meskipun ini adalah alasan untuk merayakannya, pemulihan baru saja dimulai. Tanggal 26 Agustus menandai awal dari jalan panjang dan sulit menuju pemulihan yang masih terbentang di depan. Dalam artikel ini saya ingin membahas beberapa dari berbagai inisiatif yang sedang diaspal oleh anggota komunitas yang berbeda dan membingkainya menjadi satu peta jalan yang menggambarkan di mana komunitas memfokuskan upaya mereka. Nah, jadi di sini lembaran baru untuk Luna klasik ya pada tanggal 26 gitu. Dimulainya pada tanggal 26 Agustus pukul 18.35 IST ya. Di sini blockchain Luna klasik di-upgrade atau ditingkatkan. Bahkan dari berbagai exchange pun udah support gitu ya untuk mengupgrade dari blok Terra atau jaringan Terra dari P21 menjadi P22. Dan di sini sekarang blok Terra ini mendapatkan atau menerima nomor blok dengan 9.910.990 pada saat ini. Jadi sekarang ini udah P22 dan juga nomor bloknya 9.910.000 ya. Dan di sini tata kelola juga dipulihkan karena warga ekosistem klasik dapat mendelegasikan bahkan menstakingkan. Jadi memang sekarang ini udah bisa gitu ya untuk menstakingkan token Terra Luna klasik kita gitu. Dan di sini kemudian memilih masa depan rantai ya demi membangkitkan lagi rantai Terra Luna klasik gitu ya yang dulunya memang sudah tertutup. Karena Dukwon pun sekarang sudah tidak memperdulikan untuk Luna klasik gitu ya. Dia sedang fokus terhadap Luna P2-nya gitu ataupun kapal barunya lah ya. Dan di sini untuk Luna klasik ini memang benar-benar dibangun oleh komunitas atau memang didukung sepenuhnya oleh komunitas. Dan di sini meskipun ini adalah alasan untuk merayakannya ya, pemulihan baru saja dimulai ya betul. Jadi baru dimulainya ini pada tanggal 26 Agustus gitu ya. Dan di sini menandai awal dari jalan panjang dan sulit menuju pemulihan yang masih terbentang di depan. Ya mungkin di sini beberapa komunitas masih memikirkan gitu ya untuk Luna klasik kedepannya akan seperti apa gitu. Karena jalan masih panjang ini sekarang baru dimulai gitu ya. Ataupun ya lembaran baru ini baru dioret-oret lah ya. Ini belum begitu panjang untuk jalan Luna klasik.
Walaupun memang sejarahnya ini kelam ya untuk Luna Classic ini, tapi sekarang udah kembali pulih. Nah, jadi di sini ini langsung saja ada sebuah roadmap baru ya dari Luna Classic nih. Jadi di sini ada sebuah garis waktu berbagai inisiatif untuk pemulihan dan di sini terbagi 3 jalur. Yang dibahas di sini adalah pembakaran, repatch UST dan pengembalian utilitas ke blockchain. Nah, jadi ini ada new roadmap baru untuk Luna Classic. Wow, ini semakin keren banget di Luna Classic ya. Walaupun memang sampai dengan saat ini ya Luna Classic tidak mempunyai utilitas gitu, tetapi ini kedepannya akan dibentuk lagi utilitas Luna Classic. Ya, cuman di sini nggak bisa di zoom, jadi kita hanya bisa melihat pengertian yang ada di sini saja. Intinya untuk periode ini ya, roadmap pertama nih, dia fokus terhadap pembakaran terlebih dahulu dari total supply Luna Classic. Dan untuk yang kedua nih ada repatch UST. Jadi untuk mengembalikan UST-nya ataupun stablecoin algoritmiknya koin Terra Luna ini bisa sebanding lagi ya, 1:1 dengan US dollar ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini akan ada sebuah project baru demi meningkatkan utilitas Luna Classic. Jadi menurut gue ini kedepannya akan lebih bagus ya untuk Luna Classic, walaupun memang saat ini dia belum memiliki utilitas apa-apa. Tapi kedepannya ini akan dibentuk oleh komunitas langsung. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai koin Terra Luna yang dulunya hancur lebur gitu sampai ke daratan, bahkan 40 miliar dolar itu dibawa ya oleh Dukwon, ya siapa lagi gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun itu Kapten Dukwon masih dalam tahap penyelidikan ya oleh pihak kepolisian di Korea Selatan. Tetapi sekarang ini akan ada gebrakan baru lah dari komunitas untuk membangun Luna Classic. Jadi fokus pertama itu ya di dalam new roadmap-nya dia akan fokus terhadap pembakaran terlebih dahulu, dan yang kedua dia akan meningkatkan dari stablecoin algoritmiknya yaitu USDC. Gimana caranya supaya bisa 1:1 dengan US dollar ya, intinya seperti itu. Dan untuk garis ketiga atau di bagian ketiga ya di dalam new roadmap-nya, Luna Classic ini akan dibuat untuk utilitas baru ataupun project baru ke depannya. Wow, ini keren banget nih untuk Luna Classic. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan pada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.